Website. Banyak dari kita mungkin menggunakannya sebagai media hiburan, belajar, ataupun untuk nonton video ini sekarang. Tapi tahu nggak sih website itu apa? Website adalah kumpulan halaman web yang berada dalam satu domain tertentu. Dan tentunya kita bisa menggunakan akses internet seperti google.com, facebook.com, atau bahkan platform YouTube ini sekarang. Mungkin beberapa dari kalian berpikir, siapa sih orang jenius di balik penemuan website pertama kalinya? Orang itu adalah Sir Timothy John Tim Berners-Lee yang dikutip dari Wikipedia, lahir pada tanggal 8 Juni 1955 yang mengawali karirnya sebagai kontraktor bebas pada tahun 1980 di perusahaan Eropa yaitu CERN atau Organisation European for the Research Nuclear yang merupakan organisasi penelitian nuklir Eropa. Pada waktu itu, tim Berners-Lee mengajukan sebuah proyek yang berbasiskan konsep hypertext. Dibantu oleh teman penelitinya, Robert Calliope, mereka menciptakan sistem prototipe yang bernama Enquirer yang menjadi dasar dari pembuatan World Wide Web atau WWW, di mana tim dan teman rekan timnya mendesain dan membangun browser yang bernama World Wide Web dan dikembangkan dalam next steps menggunakan server web pertama yaitu HTTPD. Gimana? Udah pada tahu kan sejarah awal mula dan penemu dari HTML itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke penjelasan HTML lah. HTML atau Hypertext Markup Language simpelnya merupakan bahasa yang digunakan untuk membuat struktur halaman kamu dan menyajikan konten di dalamnya. Tak lengkap rasanya jika HTML tidak ada CSS dan juga JavaScript. CSS adalah yang bertugas untuk menghias halaman web kamu agar jadi lebih berwarna dan lebih indah untuk dipandang. Sedangkan JavaScript pada web lebih difokuskan agar website yang kamu buat bisa lebih interaktif dan lebih menarik, karena ada animasi yang dapat membuat website kamu tentunya lebih menarik. Kita ibaratkan HTML, CSS, dan JavaScript seperti batu bata, ember cat, dan juga rumah. HTML sebagai penyusun struktur dari web yang kamu buat menggunakan batu bata. Dan CSS adalah yang menghias web kamu menggunakan ember cat tadi. Dan yang terakhir, JavaScript yang memberikan fungsi atau fitur yang kamu bisa gunakan seperti pintu, jendela, dan sebagainya. Analoginya seperti itu teman-teman. Jadi gimana? Udah paham belum nih tentang HTML? Kalau sudah, ayo kita lihat contoh websitenya. Pada awalnya, The Facebook di sini hanya terdiri dari halaman yang terlihat tidak begitu berwarna dan memiliki pernak-pernik di dalamnya. Lanjut pada contoh yang selanjutnya. Di sini terlihat sudah mulai ada penambahan warna dan memiliki pernak-pernik di dalamnya. Dan yang terbaru adalah yang seperti kita nikmati sekarang. Oke, mungkin itu tadi tentang sedikit mengenai sejarah dan juga pengenalan singkat apa itu HTML. Sekarang kita lanjut ke pembuatan dokumen file HTML. Nah, di sini teman-teman bisa mulai dengan cara membuat folder baru. Teman-teman bebas mau bikin di misalnya di file explorer ini ataupun di desktop teman-teman. Di sini aku contohin aja di desktop teman-teman. Sini teman-teman klik baru di sini dan buat folder baru dan namain misalnya kan kita belajar HTML nih. Berarti belajar HTML. Oke. Setelah itu teman-teman masuk ke dalam foldernya. Nah, dalam folder ini teman-teman bisa buat folder baru, klik kanan, habis itu new. Terus sini aku contohin aja kita menggunakan notepad ya teman-teman, yang text editor yang ada di semua laptop teman-teman. Pastinya ada dong notepad setiap laptop text. Nah, ini bebas nih, misalnya part 1 HTML, part 1 HTML kayak gini, txt. Nah, setelah kayak gini teman-teman masuk aja ke dalam dan kita perbesar biar lebih enak ya ngeliatnya. Terus teman-teman silahkan nih ketik kayak gini, ikutin aja yang ada di sini, doc type, terus HTML. Udah, kalau udah begini kita lanjut lagi ke bawahnya, HTML, tutup, jangan lupa ditutup. Oh bentar teman-teman, length, terus gini, terus ini. Lalu teman-teman bisa bikin ini head. Setelah begini enter, terus teman-teman masukin lagi di sini title.
Terus di sini title. Ntar teman-teman sini kurang slash. Udah kayak gini, masukin head lagi. Jangan lupa di sini akhirannya dikasih slash juga. Selanjutnya kita masukin body atau body, terserah teman-teman mau nyebutnya apa. Terus masukin lagi body, jangan lupa slashnya. Nah, kalau udah kayak gini, jangan lupa tadi awalan kita dibuka dengan HTML, maka akhiran juga kita tutup menggunakan slash HTML. Nah, seperti ini. Jadi udah kayak gini, teman-teman bisa masukkan di dalam body ini. Misalnya teman-teman mau bikin judul nih. Nah, teman-teman bisa gunakan kayak H1. Di dalamnya ada tulisannya misalnya Hello World. Nah, terus kita tutup lagi. Satu. Nah, kalau udah kayak gini mungkin aku jelasin sedikit yang di atas. Tanda seru doctype. Nah, ini apa sih teman-teman? Tanda seru doctype ini merupakan seperti namanya doctype atau type dari dokumen, yaitu HTML yang kita buat pada kali ini. Terus HTML length sama dengan n ini apa sih kak? Nah, HTML length sama dengan n ini, length itu language ya teman-teman. Jadi kita menggunakan bahasa language kita adalah bahasa Inggris ya teman-teman. Selanjutnya untuk head. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum tahu, head ini merupakan bagian kepala atau bagian atas dari sebuah website teman-teman. Misalnya di sini kan ada title nih. Title-nya bebas. Teman-teman mau kasih nama misalnya jadi belajar HTML bersama IMF gitu. Nah, maka teman-teman sudah memiliki bagian kepala atau atasan dengan title belajar HTML bersama HTML. Oke. Selanjutnya untuk di body. Kak, apa sih fungsi di body ini? Body itu merupakan badan atau bagian isi dari file HTML teman-teman atau website teman-teman nantinya. Nah, untuk H sendiri ini merupakan format dari header 1 yang dimana biasanya digunakan untuk judul. Ya, judul yang pertama. Nah, ini judulnya kebetulan kita coba aja di sini pakai Hello World ya teman-teman. Nah, juga kayak gini gimana kak? Supaya bisa langsung jadi kita buka jadi website gitu. Gampang teman-teman, tinggal masuk ke file, habis itu save as. Nah, kalau udah save as kayak gini, teman-teman bisa ganti nih bagian belakang .txt-nya kita ganti menjadi HTML. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa save aja. Nah, udah kode save, terus kita masuk tadi ke folder yang kita udah sempat simpan. Kita record. Nah, coba buka, klik 2 kali, maka selamat teman-teman udah bisa membuat website dengan cara yang simple tadi, yaitu Hello World. Nah, ini tadi yang kita pelajari teman-teman. Untuk di bagian belajar HTML bersama IMF itu yang berada di atas bagian headnya itu. Jadi head itu ada di bagian judul ini teman-teman. Nah, untuk bagian body maka dia akan ditampilkan di bagian keseluruhan websitenya ini. Nah, mungkin cukup sekian untuk perkenalan singkat mengenai pembuatan HTML Hello World pada part kali ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke part selanjutnya, yaitu part kedua, yaitu tag pada HTML. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tag sendiri itu terdiri dari ini ya, doctype yang ada di contoh ini. Ada tag head, tag, dan juga ada tag body. Nah, kita lanjut. Untuk di bagian pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tag head. Di dalamnya nyimpan apa aja sih? Oke, di dalam tag head sendiri ternyata bisa menyimpan untuk judul halaman, yaitu menggunakan tag title, bisa menyimpan CSS menggunakan tag style, dan juga JavaScript menggunakan tag script, dan juga metadata menggunakan tag meta. Selanjutnya untuk di metadata sendiri itu fungsinya adalah untuk sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, serta membantu teman-teman agar informasinya dapat diketahui oleh user ketika dicari websitenya teman-teman. Oke, di sini sebagai contohnya untuk HTML language atau bahasa yang digunakan pada HTML teman-teman itu bahasa Inggris. Contohnya sini ada charset,
Dan UTF-8 ini merupakan encodingnya, ntar bakal dijelasin lebih lanjut. Dan di sini ada description dari website teman-teman, yaitu belajar HTML part 2 misalnya ini ya teman-teman, misalnya ini. Dan untuk keywordnya sendiri ada ini, dan untuk titelnya atau judulnya ada belajar HTML part 2. Nah itu tadi untuk sedikit mengenai metadata. Kita lanjut ke bagian body. Untuk di bagian body sendiri dapat menyimpan seperti teks menggunakan tag H1, H2, H3 sampai H6, dan di sini juga ada tag P ataupun paragraf. Dan selanjutnya ada pendukung teks, dan pendukung teks ini itu ada tag HR ataupun tag yang digunakan untuk membuat garis horizontal. Kemudian ada tag BR yang bisa digunakan untuk membuat garis baru ataupun baris baru ya, baris baru. Selanjutnya ada pendukung teks. Di sini pertama ada tag HR atau horizontal yang bisa digunakan untuk membuat horizontal garis. Dan selanjutnya ada tag BR yang digunakan untuk membuat baris baru ya teman-teman. Dan ada tag EM dan juga tag strong dan juga seterusnya, dan banyak lagi. Selanjutnya ya bisa menyimpan juga gambar. Nah untuk di bagian gambar sendiri ini tagnya image. Dan di bagian list bisa menggunakan tag UL atau unordered list. Nah ini biasanya untuk listnya ini berbentuknya bulat ya teman-teman. Nah selanjutnya ada tag OL atau biasanya ordered list. Nah untuk ini biasanya menggunakan butir-butiran ataupun nomor teman-teman. Selanjutnya di sini ada tag LI yang digunakan untuk menampilkan item pada UL dan juga OL ini. Selanjutnya ada tag DL dan juga tag DD. Kita lanjut. Dan ternyata di body ini juga bisa menyimpan table dengan tag table, t-head dan juga t-body. Nah untuk di bagian t-headnya sendiri merupakan table bagian kepala ya teman-teman, ataupun biasanya digunakan untuk judul ataupun judul gitu. Dan ada t-body bisa digunakan untuk isi. Nah di sini ada from dengan tag from, input dan juga select. Dan biasanya kita akan menggunakan JavaScript dengan menggunakan TypeScript, dan juga bisa menyimpan objek dengan menggunakan tag object. Kita lanjut. Dan di sini kita juga bisa membuat grouping dengan menggunakan tag div dan juga tag span dan menyimpan hyperlink juga teman-teman dengan menggunakan tag atau tag anchor. Dan untuk membuat komentar sendiri ataupun menyimpan komentar itu bisa menggunakan yang seperti ini teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke struktur teks. Untuk di bagian body sendiri aku contohin ambil di bagian body ya teman-teman. Ini untuk nama tagnya sendiri aku contohin di body. Ini merupakan nama tagnya di body. Terus untuk atribut teman-teman bebas, misalnya ini aku contohin menggunakan background color, yang artinya kita akan mencoba untuk menggunakan atribut dari background color dengan nilai light blue ataupun warnanya tuh biru cerah ya teman-teman, sehingga value nya kita ubah background colornya menjadi biru cerah seperti itu. Kita lanjut. Dan selanjutnya ternyata ada atribut global. Untuk di atribut global sendiri, di sini ada access key yang memungkinkan kita untuk menyimpan shortcut untuk elemen yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya ada class untuk menandai elemen, kelasnya itu apa, dan juga di sini juga ada ID juga sama untuk menandai sebuah elemen, untuk ID-nya itu apa. Dan selanjutnya itu ada dir
untuk menentukan arah tulisan ataupun directionnya nanti bakalan kemana. Selanjutnya di sini ada length ataupun language. Di sini juga ada style yang digunakan untuk menyisipkan inline CSS yang nantinya kita akan bahas di pertemuan lanjutnya. Di sini ada tab index. Untuk tab index sendiri itu digunakan untuk menentukan urutan pada saat kita memencet tab pada website itu dan menentukan posisi kursor kita bakalan di mana. Nah, itu. Dan yang terakhir ada title yang kita gunakan di awal tadi pada saat pertemuan pertama, yaitu untuk memberikan judul pada website atau email kita. Dan teman-teman juga bisa mengecek untuk atribut lengkap lainnya itu di www.w3school.com/tag seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini mengenai tag, dan selanjutnya kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya, yaitu di part kedua, yaitu mengenai paragraf.